Selamat siang Mas Fajar. Ya, Senang sekali saya pada kesempatan ini bertemu dengan sampean. ya, Perkenalkan, saya Goris dari mahasiswa program doktoral ilmu sosial Undip dan juga dosen di program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. ya, Dan pada saat ini sebenarnya saya berterima kasih kepada Mas Fajar atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian disertasi saya. Nah, disertasi saya ini sederhananya itu adalah tentang perbuatan kekuasaan melalui Tomira ya. ya, Dan sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Tomira saat ini itu sudah menjadi brand ya, atau ikon di tingkat nasional ya, tentang bagaimana praktek atau perbuatan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa menjadi contoh ya, ya, atau juga bisa menjadi prototipe bagi kepala daerah yang lain ya, untuk melakukan yang sama ya. Banyak inovasi, kemudian banyak sekali kreativitas yang sebenarnya bisa mereka lakukan untuk memajukan masyarakat atau untuk mensejahterakan masyarakat ya. ya, Dan menarik bahwa di Kulon Progo ini zaman Pak Hasto itu ada yang namanya bela beli Kulon Progo. ya, Di dalam program bela beli Kulon Progo itu satu paket dengan bela beli Kulon Progo itu ada batik renteng ya, aku dan Pak Tomira ya. ya, Dan kita lebih fokus kepada Tomira ya Mas ya. ya. Nah, sejauh yang Mas Fajar ketahui, apa sih kontribusi dari Tomira terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya. Jadi Tomira ini di Kulon Progo ini memang kami jadikan produk kebijakan. Ini memang diatur dalam Perda waktu Pak Hasto, itu juga sudah diatur dalam regulasi, dalam Perda maupun Perbuk, dan di tahun kemarin tahun 2021 itu juga kita revisi, kita review kembali bahwa Perda tersebut disempurnakan. Jadi memang orientasinya kita lebih ke edukasi dan pemberdayaan masyarakat, karena tidak dipungkiri bahwa yang namanya toko modern ini kan pasti terjadi, apalagi sekarang dengan OSS yang diluncurkan oleh Pak Presiden dengan usaha berbasis rendah. Ini termasuk Tomira ini kan usaha yang izinnya berbasis rendah, jadi secara izin OSS pasti diizinkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika hal ini tidak bisa dipungkiri dan pasti terjadi, sehingga kita juga bagaimana dengan regulasi dari pusat ini mempermudah investasi di tingkat semua daerah, sehingga kami juga untuk masyarakat juga bisa supaya bisa bersinergi maupun melakukan sinkronisasi untuk agar masyarakat juga bisa terlibat di dalam hal itu. Jadi Tomira ini memang dalam regulasinya di tahun 2021 dengan Perda nomor 16 tahun 2021 ini kita sempurnakan, sehingga kita lebih mengatur dan lebih bisa memasukkan masyarakat melalui koperasi ini bergandeng tangan dengan toko modern. Nah, Tomira ini bisa Alfamart, bisa Indomaret, namun di sini ini labelnya tetap namanya Tomira ya. Karena pada waktu kemarin sebelum regulasi ini disempurnakan kan toko berjejaring ini masih bisa membuka dengan labelnya sendiri, sehingga kami juga mengalami kesulitan untuk mengatur secara regulasi, sehingga kami juga menyempurnakan perda ini agar mereka berdiri di sini sudah tidak memakai label sendiri, walaupun yang existing yang sudah berdiri bisa tetap jalan, dan lambat laun kita juga berharap koperasi nanti bisa mengakuisisi, karena kita atur di regulasi itu bahwa koperasi yang sudah terlibat di situ itu bisa yang di dalam jarak di bawah 1.000
meter dari pasar ini harus diwajibkan untuk diakuisisi oleh koperasi, sehingga nanti ini bisa murni menjadi investasi dari koperasi tersebut. Sehingga ketika waralaba atau franchise dari toko berjaring ini di sini harus betul-betul menjadi toko lokal dengan 50% produk lokalnya atau minimal 25%. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita memang betul-betul bersama teman-teman Pemkab dan DPRD. Ini justru kita memang mengatur untuk keterlibatan masyarakat ini memang sedikit agak memaksa agar terlibat, karena ini tadi saya katakan dari awal bahwa ini juga untuk mengedukasi koperasi tersebut dengan memasukkan produk-produk mereka, sehingga nanti produk-produk mereka juga bisa bersaing. Dan melalui dinas koperasi kita juga melakukan pendampingan terhadap koperasi, sehingga nanti produk-produknya ini bisa naik kelas dan bisa dibenahi supaya nanti dari PIRT-nya, dari produk halalnya misalkan seperti itu, terus dari packagingnya ini bisa bersaing dengan produk-produk yang secara nasional sudah dipasarkan. Nah, sehingga melalui Tomira ini memang kita juga bisa mengenalkan produk kami di Kulon Progo ini supaya bisa bersaing dengan produk-produk nasional. Sehingga Tomira setelah regulasi ini kita memang harus walaupun memang bertahap, tapi koperasi harus bisa mengakuisisi dan merebranding. Merebranding itu kita juga karena ini nantinya murni menjadi usahanya koperasi, sehingga dari segi warna, logo maupun dari seragam karyawan dan lain-lain ini harus betul-betul mereka rebranding dan tidak menjadi ciri khas dari toko modern yang lain seperti itu. Dan sekarang apalagi kalau mendirikan harus di luar 1000 meter, karena kami juga berharap nanti pedagang pasar dan pedagang kecil juga terlindungi ketika toko ini bersaing, tapi di luar itu. Dan juga harus di jalan-jalan yang besar, tidak boleh di jalan lingkungan, tidak boleh di jalan di dalam perkampungan, itu tidak boleh. Memang harus di jalan-jalan yang jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten yang besar. Nah, ini memang kita mengaturnya supaya tidak terlalu bersaing dengan masyarakat. Mas, sejauh ini apakah Tomira ini sudah terafiliasi dengan koperasi setempat? Sudah. Jadi Tomira ini satu koperasi hanya boleh punya satu Tomira. Ya. Jadi koperasi ketika nanti mau mendirikan Tomira otomatis pasti menggandeng koperasi. Jadi sehingga koperasi kita yang ribuan koperasi yang mungkin usahanya macam-macam, tapi koperasinya harus ada di situ ya. Ya, koperasinya harus lokal, koperasi lokal, sehingga nanti koperasi ini bisa melakukan kegiatan mungkin unit usahanya ditambah dengan minimarket yaitu Tomira seperti itu. Nah, Mas, ini kan konteksnya Kulon Progo ini kan termasuk salah satu kabupaten termiskin ya di DIY ya, dan indeks segininya itu cukup tinggi. Iya, betul. Nah, apakah dengan Tomira ini merupakan salah satu rute untuk menyelamatkan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat? Betul. Ya. Memang kebetulan kami dulu juga sering berkomunikasi dengan BPS. Jadi kalau lihat di Kulon Progo ini kan sebetulnya dibilang miskin ya miskin, tapi di satu sisi angka harapan hidupnya tertinggi. Itu kan menjadi anomali ketika. Tapi secara riset memang betul-betul BPS juga objektif bahwa Kulon Progo memang garis kemiskinannya sekian dan mereka masih banyak hidup di bawah kemiskinan itu seperti itu. Nah, salah satunya kenapa kita ini melalui riset ini dianggap miskin ataupun risetnya menjadi miskin itu karena di Kulon Progo ini kurang bertransaksi. Salah satunya Kulon Progo ini kan misalkan orang dianggap miskin, tapi sebetulnya dia punya sawah, punya
kebun, punya pendapatan dari situ yang mungkin dia tidak berbelanja. Karena tidak berbelanja itu, maka garis kemiskinan mereka melakukan transaksi itu ada di bawah angka garis kemiskinan. Seperti itu. Jadi angka garis kemiskinan dikelompokkan sekitar 350.000 per kapita gitu. Nah, itu mungkin ini juga kita akan mengedukasi bahwa transaksi itu penting. Transaksi itu penting. Nah, melalui koperasi dan melalui Tomira ini justru kita memberikan ruang mereka untuk bisa menjual produknya dari mungkin olahan dari hasil bumi, dari mereka berkegiatan berbudidaya misalkan ikan. Nah, ini kan kita melalui dinas terkait juga menggelar atau memfasilitasi pokdakan kelompok ikan dan poklasar. Nah, poklasar ini untuk pengolahan ikan. Nah, salah satunya produk olahan ini juga bisa dimasukkan ke koperasi. Dan di kegiatan di pertanian juga seperti itu. Pertanian ini dari hulu ke hilir, bahkan dari bibit sampai ke pemasaran ini didampingi, sehingga nanti produknya itu juga bisa dijual di koperasi dan dijual di Tomira melalui koperasi, sehingga nanti masyarakat ini terbiasa untuk bertransaksi, sehingga dari satu sisi menambah pendapatan, di satu sisi lain mereka juga sering bertransaksi. Nah, ini kan yang nanti melakukan pendampingan itu koperasi ya Mas ya? Dinas ya? Melalui koperasi. Jadi dinas terkait ini melakukan pendampingan terus, bahkan mereka juga kalau dinas pertanian yaitu tadi dari hulu sampai hilir, dari bibit sampai produk olahan mereka dampingi. Seperti itu. Mas, ini menarik ya. Bagaimana sebenarnya ini kan sudah ada sekitar 22 ya gerai Tomira ya, dan itu menurut saya perkembangan luar biasa. Dan apalagi kalau misalnya nanti itu benar-benar diakuisisi oleh koperasi ya. Betul. Dan ini menjadi semacam di New Zealand ya, New Zealand atau juga di negara-negara di Eropa ya, yang berbasis kepada koperasi itu. Dan ada nggak misalnya nanti atau juga sudah mulai ya dengan pendapatan yang diperoleh oleh Tomira, ada nggak misalnya disisihkan untuk memperkuat ekonomi kecil atau untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat? Jadi memang kita bertahap. Kalau sekarang kan baru beberapa koperasi yang betul-betul sudah mengakuisisi, karena memang ini kita berbicara dari segi permodalan dari koperasi tersebut. Sehingga ketika koperasi sudah bisa 100% mengakuisisi Tomira, mereka bisa mengembangkan produk mereka, karena kita kan itu tadi paling tidak kita 50% produk lokal yang dijual di situ. Nah, ini koperasi ini memang harus berkewajiban untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini impact yang diterima oleh masyarakat adalah ini. Ketika koperasi mengembangkan produknya, entah itu produk olahan dari masyarakat, produk hasil bumi masyarakat, nah ini keterlibatan masyarakat akan semakin banyak di sini. Nah, ini yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Dan Tomira sendiri juga memang koperasi ini untuk mengakuisisi Tomira ini memang tahapannya sangat berbeda dengan dari satu koperasi ke koperasi yang lain berbeda. Tidak semuanya cepat, tidak semua sama. Dan kami juga melalui Bank Kulon Progo, Bank BPR di sini itu juga membantu untuk koperasi yang mungkin sudah siap untuk mengakuisisi, paling tidak membantu permodalannya. Jadi mungkin investasinya itu dibantu dari pinjaman dari bank, itu bisa untuk membeli tanah, bisa untuk mengakuisisi sahamnya di Tomira tersebut, sehingga ini saling bersinergi. Dan Bank Kulon Progo juga bank yang notabene kita fokuskan untuk UMKM Kulon Progo, sehingga ini saling secara core bisnisnya saling mensinkronasi, saling sinkron ya. Mas, bagaimana sih pola hubungan antara pemerintah daerah, Tomira sama pasar modern
kayak Indomaret sama Alfamart. Ya. Jadi di Kulon Progo ini kita mengatur bahwa pasar toko modern ini memang tidak bisa serta-merta mereka masuk sendirian. Jadi kita atur di regulasinya sehingga walaupun sebetulnya Indomaret dan Alfamart ini juga tahu bahwa OSS ini sudah menjamin mereka untuk bisa melakukan investasi di mana tempat. Nah, namun dengan kami juga saling berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka juga menghormati bahwa di Kulon Progo khususnya itu ada regulasi yang untuk mengatur mereka untuk berinvestasi. Nah, itu seperti itu. Walaupun secara nasional mereka dengan pegangan OSS mungkin sudah selesai, tapi mereka bisa menghormati regulasi lokal sehingga mereka juga melakukan sinergitas sehingga mereka juga tidak serta-merta mendirikan dengan label mereka masing-masing. Ketika mereka ingin mendirikan pasti mereka ke OPD terkait, ke Perindak, ke Dinas Koperasi untuk menggandeng koperasi, dan yang mencarikan koperasi ini adalah dinas terkait. Nah, sehingga koperasi-koperasi yang ada di Kulon Progo yang siap untuk berinvestasi dengan toko modern, nah ini akan disinergikan dan dijadikan Tomira tersebut. Mas, ini sebenarnya menarik ya, karena pada saat Tomira itu pertama kali digagas, itu kan ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, di mana di dalam undang-undang itu mengharuskan pemerintah daerah untuk menyukseskan investasi di daerah, ya, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian menjaga, ya, stabilitas pembangunan nasional. Nah, apakah munculnya Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah itu sebagai strategi untuk di satu sisi kita menerimalah investasi atau modal yang berasal dari luar, tetapi di sisi lain kita juga harus melindungi usaha-usaha masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ya, betul. Jadi memang ini regulasi regulasi nasional, itu melalui undang-undang dan peraturan presiden itu kan sudah jelas bahwa kita memang harus mendukung semua investasi karena ini kepentingannya nasional. Tapi di satu sisi untuk biar kepentingan nasional ini juga bisa bersinergi dengan kepentingan lokal, itu dengan Perda tahun 2011 dan disempurnakan di tahun 2021, ini justru kita mensinergikan. Jadi kalau kita pelajari di undang-undang ini juga tidak memberatkan bagi investor. Artinya mereka juga dengan lapang dada bisa menerima bahwa di Kulon Progo ini memang ada sesuatu hal yang untuk mengatur investasi. Tapi bukan menutup investasi, kita tetap membuka investasi dengan melibatkan warga lokal dengan cara Tomira tersebut. Seperti itu. Jadi Mas Fajar, sejauh ini ada nggak semacam perlawanan yang berasal dari masyarakat terkait dengan perkembangan Tomira? Oh ya. Kalau perlawanan mungkin tidak begitu banyak ya, karena masyarakat sendiri juga melihat bahwa kebutuhan masyarakat juga ada di dalamnya. Jadi mungkin yang menjadi kendala itu ketika toko modern ini berada di dekat pasar, itu di dekat pasar yang notabene memang ini pasar ini untuk kegiatan usaha kecil atau masyarakat, ya. Jadi itu yang mungkin mengganggu dan memang ada gejolak. Namun ketika Perda tahun 2011 itu disempurnakan di tahun 2021 ini sudah menjawab bahwa kita sudah mengatur jarak. Jadi mereka tidak bisa mendirikan itu ada di dalam zona yang ukurannya adalah dari 1000 meter tersebut. Jadi ini untuk melindungi. Perda ini semakin disempurnakan sehingga betul-betul tidak ada permasalahan. Nah, masyarakat sendiri juga sebetulnya sudah tahu tentang kebutuhan mereka, karena di Tomira ini kan
Tomira ini menyediakan produk lokal dan produk nasional yang notabene kebutuhan masyarakat sehari-hari juga. Sehingga kebutuhan masyarakat yang mungkin tidak ada di warung ada di Tomira. Dan manfaatnya yang masyarakat rasakan adalah Tomira ini kan ada yang buka 24 jam, sehingga masyarakat juga merasa terbantu ketika contoh misalkan di malam hari masyarakat ingin membutuhkan obat yang notabene obat ringan. Nah, itu juga tersedia di Tomira. Terus masyarakat mungkin kekurangan bahan makanan di malam hari, nah ini juga bisa belanja di situ. Jadi manfaat ini yang apalagi dengan sekarang transaksi digital, ini kan juga sangat membantu ketika masyarakat ingin mengisi saldo di OVO maupun di pembayaran digital yang lain, ini juga bisa melalui Tomira. Pesan tiket juga bisa melalui Tomira. Nah, ini manfaat yang masyarakat juga sudah membutuhkan seperti itu. Jadi mereka juga merasa nyaman dengan adanya Tomira. Ya. Mas, ada nggak pelajaran berharga yang bisa disampaikan oleh Mas Fajar dari misalnya perkembangan Tomira selama ini sebagai perbuatan kekuasaan ini kan banyak nih ya kepala daerah di seluruh Indonesia yang juga mungkin bingung ya apa yang harus dilakukan ya. Mungkin ketika lihat perkembangan Tomira di Kulon Progo ya, apa nih yang bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang memegang kekuasaan sebagai kepala daerah saat ini? Yang menjadi pelajaran sangat berharga adalah keterlibatan masyarakat dengan toko modern. Jadi dengan adanya toko modern, masyarakat bukan hanya jadi konsumen maupun penonton, tapi masyarakat juga bisa ikut andil di dalamnya, memiliki saham bisa ikut memiliki saham. Dan yang paling berharga bagi kami ini adalah ketika ini menjadi produknya pemerintah yang memang sangat bermanfaat untuk semuanya. Kita bisa mensiasati regulasi yang sifatnya regulasi di atas kita, tapi juga berguna untuk masyarakat, sehingga kita juga bisa paling tidak produk pemerintah kabupaten ini juga bisa membantu untuk merealisasikan kebijakan nasional, tapi juga bisa melindungi masyarakat lokal. Itu seperti itu yang paling berharga, sehingga ketika mungkin kepala daerah yang lain mungkin masih ragu dan bertanya-tanya tentang Tomira, mereka mungkin terkendala dalam melihat regulasinya secara nasional. Tapi ketika mereka juga punya keberanian untuk melindungi masyarakatnya, saya kira membuat perda atau tidak lagi dengan perbub, ketika mengatur ini juga tidak ada permasalahan, karena kita sudah membuktikan bahwa di Kulon Progo ini tentunya beda dengan yang lain. Itu seperti itu. Dan produk Tomira, toko yang punya label Tomira ini lebih diminati daripada yang punya label sendiri oleh masyarakat. Masyarakat lebih cenderung beli di Tomira. Mereka punya rasa kepemilikan, Mas. Antar beni kalau kami menyebutnya. Antar beni ya. Oke, Mas, pertanyaan yang terakhir ya. Ini kan Mas Fajar 2 tahun ya menjadi wakil bupati ya. Nah, selama 2 tahun ada nggak daerah-daerah dari luar Kulon Progo misalnya yang melakukan studi banding atau mungkin juga kajian-kajian terkait dengan Tomira ya dari luar ya? Banyak. Jadi memang dari berbagai daerah itu yang formal itu kunjungan resmi maupun yang non formal ya. Ini banyak yang belajar tentang Tomira. Dan waktu saya menjabat bahkan Pak Teten, Pak Menteri itu juga datang ke sini untuk melihat langsung dan membuktikan bahwa Tomira bisa menjembatani antara produk lokal yang sifatnya ini dari koperasi UMKM dan juga produk yang nasional, bisa bersaing dan secara kualitas tidak kalah. Itu seperti itu. Pak Menteri juga mengapresiasi ketika ini adalah bentuk
cara untuk menaikkan UMKM ini menjadi naik kelas. Itu seperti itu. Karena kita harus mendorong UMKM ini agar bisa bersaing untuk naik kelas. Ya. Itu, seperti itu. Mas, ini saya lupa tadi, sejauh ini display barang di Tomira itu sama dengan Indomaret, Alfamart atau berbeda? Displaynya sama, maksudnya displaynya dari Tomira. Kalau yang Tomira bukan yang barang-barang yang dijual di Tomira ya, itu sama nggak dengan yang di Indomaret sama Alfamart? Kita ada display khusus produk Kulon Progonya. Yang Tomira ya, yang Tomira itu ada display khusus produk Kulon Progonya. Kalau yang murni dari mereka Indomaret atau Alfamart itu tidak ada. Tapi yang khusus Tomira kita memang ada display khusus untuk produk-produknya Kulon Progo. Terus transisi dari Indomaret, Alfamart kalau dia diakuisisi oleh Tomira itu berapa tahun itu? Itu tergantung itu tadi koperasinya. So gitu ya. Kalau koperasi yang mungkin sudah sehat dan punya aset, nah kita bantu kepada Bank Kulon Progo untuk memberikan modal. Karena mereka sudah punya aset misalkan tanah. Itu. Nah, kita jaminkan ke Bank Kulon Progo untuk mengakuisisi Tomira. Nah, hasilnya dari akuisisi terhadap Tomira ini bisa untuk nyicil. Nah, itu cepat. Tapi kalau mereka harus menabung, terus nunggu, itu memang agak lama. Nah, itu tergantung koperasinya. Itu seperti itu. Ya. Berarti koperasi yang punya peran untuk itu ya. Terima kasih Mas Fajar ya. Saya bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan ini untuk wawancara sampean dan selalu sehat. Amin. Selalu kuat. Semoga kedepannya sukses ya dengan rencana-rencana baru. Oke. Terima kasih.